kecil, Cut Nyadin lahir dan tumbuh di tengah keluarga bangsawan Aceh yang religius dan patriotik. Pendidikan yang ia terima sejak kecil fokus pada nilai-nilai Islam yang serta budaya Aceh. Ia dididik dalam bidang agama, adat istiadat, dan seni bela diri. Didikan ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama serta kemampuan fisik yang tangguh, yang kelak berguna saat ia berjuang melawan penjajah. Sejak kecil, Cut Nyadin sudah terbiasa melihat perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung lama. Situasi ini mempengaruhi pandangannya tentang pentingnya menjaga tanah air dan mempertahankan kehormatan bangsa. Latar belakang: ayah Cut Nyadin bernama Teku Nanta Setia, seorang ulebalang atau pemimpin daerah di Aceh Besar. Sebagai pemimpin lokal, Teku Nanta Seluyah Senggal dihormati dan memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Ibunya juga berasal dari keluarga bangsawan, sehingga latar belakang keluarga Cut Nyadin sangat kental. Dengan semangat kepemimpinan dan keberanian, keluarganya aktif mendukung perlawanan rakyat Aceh dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan religius dan patriotik ini sangat mempengaruhi karakter Cut Nyadin. Nilai-nilai yang ia pelajari dari keluarga inilah yang kelak membentuknya menjadi pemimpin dan pejuang yang gigih dalam perang melawan kolonial Belanda. Dengan latar belakang keluarga yang penuh semangat juang dan pendidikan agama yang kuat, Cut Nyadin tumbuh menjadi sosok yang tak terkenal takut dalam mempertahankan kehormatan Aceh, baik sebagai pemimpin maupun sebagai pejuang wanita yang tangguh. Riwayat hidup: Cut Nyadin berasal dari keluarga bangsawan Aceh yang religius dan patriotik. Ayahnya Teku Nanta Setia adalah seorang ulebalang pemimpin daerah di Aceh Besar dan ibunya juga dari keluarga terpandang. Didikan keluarga yang sungguh menjunjung tinggi nilai-nilai Islam kebangsaan Aceh sangat mempengaruhi karakter dan prinsip hidup Cut Nyadin. Pada usia sekitar 12 tahun, Cut Nyadin menikah dengan Teku Cek Ibrahim Lemga, seorang bangsawan dan pejuang Aceh. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak. Kehidupan mereka berlangsung damai hingga pecahnya Perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873. Teku Cek Ibrahim Lemga terjun dalam pertempuran melawan Belanda, namun pada tahun 1878 ia gugur dalam pertempuran di Gletarum. Kematian suaminya membuat Cut Nyadin sangat marah dan semakin membulatkan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan. Tak lama setelah kematian suaminya, Cut Nyadin menikah lagi dengan Teku Umar, seorang pejuang Aceh yang juga gigih melawan Belanda. Bersama Teku Umar, Cut Nyadin membentuk pasukan untuk melawan Belanda. Mereka menggunakan taktik gerilya yang sangat efektif dan seringkali mengoceh Belanda. Pada tahun 1899, Teku Umar gugur dalam pertempuran di Meluba, dan setelah itu Cut Nyadin memimpin pasukannya sendiri. Cut Nyadin terus melawan dengan berani meskipun kesehatannya semakin memburuk karena usianya yang sudah tua dan kondisi perang yang keras. Pada akhirnya, pada tahun 1901, ia ditangkap oleh Belanda di hutan Buteng Lesege setelah dikhianati oleh salah satu anak buahnya. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada 6 November 1908. Pendidikan Cut Nyadin lebih banyak berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Sejak kecil ia dibesarkan dengan ajaran agama Islam, adat istiadat Aceh, dan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat. Pendidikan agama Islam menjadi dasar utama yang diajarkan oleh keluarganya. Ia mempelajari Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta tata cara beribadah yang menjadi pedoman hidupnya. Selain pendidikan agama, Cut Nyadin juga diajarkan keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan bangsawan Aceh. Ia mempelajari seni bela diri yang kelak berguna dalam perjuangannya melawan penjajahan. Pendidikan ini menjadikannya tangguh secara fisik dan mental, serta menjadikannya seorang wanita yang sangat berani dan kuat. Riwayat perjuangan: Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meluba bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Prestasi: 1. Merebut kembali kampung halamannya dari penjajahan Belanda. 2. Memimpin pusat perlawanan di Gompong Aluet Hitam Aceh Besar. 3. Mengorbankan semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. 4. Memperkuat barisan para pejuang bersama Teku Umar. Cut Nyadin dikenal sebagai Ratu Jihad karena keberaniannya dalam memimpin pasukan pejuang Aceh. Ia juga merupakan sosok yang mencerminkan kesetaraan gender dalam perjuangan. Akhir hidupnya: Cut Nyadin, pahlawan nasional asal Aceh, meninggal pada 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Ia meninggal karena sakit-sakitan dan usianya yang sudah renta. Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang setelah Belanda menangkap dan melawannya di Banda Aceh.
Belanda mengasingkan Cut Nyadin karena dianggap masih membahayakan keamanan dan pengaruhnya terhadap perlawanan rakyat Aceh. Beberapa kronologi akhir hidup Cut Nyadin. 1. Cut Nyadin ditangkap Belanda setelah markasnya disergap di Butong Ige Sago. 2. Cut Nyadin dirawat di Banda Aceh dan penyakitnya mulai sembuh. 3. Belanda mengasingkan Cut Nyadin ke Sumedang, Jawa Barat pada 11 Desember 1906. 4. Cut Nyadin meninggal dunia pada 6 November 1908 di Sumedang. 5. Makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959. 6. Presiden Soekarno menetapkan Cut Nyadin sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1984.